Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Selalu bersamaku. Hanya Kau tempat ku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempat ku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempat ku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Bersamaku. Melalui pujian ini, kami merasakan bagaimana kerinduan akan selalu bersama dengan Tuhan. Tetapi apakah setiap kami bisa selalu bersama dengan Tuhan? Kami mau belajar dari kebenaran firman yang kami renungkan, supaya setiap
ibadah yang kami buat, kami adakan adalah satu pertemuan Tuhan dengan umatnya, Tuhan dengan kami, baik pribadi maupun bersama komunitas di CKI Sema. Berfirman Tuhan, tuntun umatmu memahami kebenaran-kebenaranmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini, Yeremia pasal 7 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya. Berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah. Dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim, dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengakui Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku, di rumah yang atasnya namaku diserukan, sambil berkata, kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku disebut ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan. Tetapi baiklah pergi dahulu ke tempatku yang di Silo itu, di mana aku membuat namaku diam dahulu, dan lihatlah apa yang telah kulakukan kepadanya, karena kejahatan umatku Israel. Maka sekarang, oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga, demikianlah firman Tuhan, dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan, sekalipun aku berbicara kepadamu terus-menerus, dan kamu tidak mau menjawab, sekalipun aku berseru kepadamu. Karena itulah kepada rumah yang atasnya namaku diserukan, dan yang kamu andalkan itu, dan kepada tempat yang telah kuberikan kepadamu, dan kepada nenek moyangmu itu, akan kulakukan seperti yang telah kulakukan kepada Silo. Aku akan melemparkan kamu dari hadapanku, seperti semua saudaramu, yakni seluruh keturunan Efraim, telah kulemparkan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Yeremia Nabi Tuhan melihat bahwa bangsa Yehuda berpikir selama bait Allah masih ada di tengah-tengah mereka, mereka tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Mereka berpikir Tuhan akan selalu melindungi baitnya, karena itu bangsa Israel tidak akan pernah kalah perang. Selain itu mereka berpikir dengan adanya bait Allah, maka mereka akan selalu diampuni dosa dan kesalahannya. Mereka cukup datang ke bait Allah, memberi korban bakaran, dan Allah akan kembali menyertai mereka. Pemahaman-pemahaman seperti ini membawa bangsa Yehuda menjadi bangsa yang justru menjauh dari Allah. Mereka secara lahiriah kelihatan beribadah, menyembah, dan memberikan korban kepada Tuhan, tetapi hati mereka jauh daripadanya. Melalui Yeremia, Tuhan menegur bangsa Yehuda. Tuhan mengingatkan mereka bahwa Tuhan tidak akan selalu ada di baitnya, apalagi baitnya itu dijadikan sarang penyamun oleh orang-orang Yehuda. Maksudnya orang-orang Yehuda melakukan kekejian di hadapan Tuhan dengan tetap mencuri, membunuh, berzina, bersumpah palsu, membakar korban Baal, dan mengikuti Allah lain yang mereka tidak kenal.
tetapi mereka datang ke rumah Tuhan tanpa merasa bersalah, mempersembahkan korban juga kepada Tuhan. Tuhan mengingatkan mereka bahwa Tuhan akan meninggalkan mereka sekalipun mereka rajin datang ke bait-Nya. Yeremia menekankan bahwa Israel tidak boleh memiliki dualisme kehidupan, yaitu ketika di bait Allah kelihatan rohani, namun ketika berada di luar kegiatan rohani mereka tidak berbeda dengan kehidupan orang yang tidak mengenal Allah. Sikap mendua ini akan membuat mereka kehilangan kesempatan bersama dengan Allah. Yeremia menyuarakan pertobatan. Apa aplikasinya bagi kita masa kini? Bapak Ibu, gereja-gereja zaman sekarang punya kecenderungan yang sama, membangun rumah ibadah indah-indah megah yang besar supaya dapat menampung banyak umat. Ruangan pun dibuat senyaman mungkin dengan menggunakan AC, memakai sound system yang bagus, peredam suara, musik yang merdu. Semua itu dilakukan supaya umat betah di gereja. Ada juga yang berpikir untuk menjadi kebanggaan bahwa gerejanya tak kalah dengan gereja orang lain. Tetapi melalui seruan Yeremia kepada bangsa Yehuda, Tuhan berfirman bahwa bangsa Israel salah bila membanggakan bait Allah, apalagi mengandalkan bait Allah. Sebab yang menyelamatkan bukanlah bait Allah, melainkan Tuhan yang hadir dan diam bersama-sama umat-Nya. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat bukanlah karena adanya bait Allah, tetapi karena Ia berkenan. Dan kepada siapa Tuhan berkenan? Kepada mereka yang hatinya tulus, kepada mereka yang hatinya suci, kepada mereka hatinya tidak berbuat kejahatan. Perbuatan menindas orang asing, anak yatim dan janda, menumpahkan darah yang tak bersalah, mengikuti ilah lain harus ditinggalkan. Sebab semua perbuatan itu tidak berkenan di mata Tuhan, menghalangi Tuhan berdiam di antara umat-Nya, bahkan mendatangkan hukuman bagi umat-Nya. Teguran Yeremia berlaku bagi kita, mengingatkan bahwa yang terpenting bukanlah bangunan atau ritual, tetapi hidup yang berkenan kepada Tuhan, yaitu melakukan kasih, kebenaran, dan keadilan. Dan kasih, kebenaran, dan keadilan diam di hati yang murni. Mintalah Allah Roh Kudus memurnikan hati kita, dan biar hati kita tertuju selalu rindu kepada pribadi Tuhan, sehingga setiap ibadah-ibadah yang kita selenggarakan, yang kita ikuti adalah perjumpaan dengan pribadinya yang agung, yang mulia, Sang Maha Kasih, Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Engkau lebih rindu untuk bersekutu dengan umat-Mu. Tapi seringkali umat-Mu tidak siap untuk datang bersekutu. Mereka hanya datang secara fisik, tapi tidak membawa hatinya. Hati yang suci, yang murnilah yang Kau kehendaki. Hati yang selalu rindu akan pribadi Tuhan. Hati yang diisi kasih, kebenaran, dan keadilan yang nyata dalam perbuatan kami. Allah Roh Kudus, bimbinglah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mulai dengan sucikan hati kami, murnikan dengan Roh-Mu yang kudus. Dan beri benih kasih, kebenaran, dan keadilan-Mu, supaya kami dapat melihat Tuhan, bahkan bersekutu dengan Tuhan, dan makin hari boleh makin serupa dengan Kristus melalui firman-Nya. Roh Kudus terus berkarya atas setiap umat Tuhan yang pagi hari ini bersama-sama hamba-Mu berdoa, naikkan pujian penyembahan, merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menolong untuk kami menyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami rindu selalu bersekutu dengan-Mu, karena dalam-Mu ada kekuatan, dalam-Mu ada rancangan terbaik, kemuliaan hidup di dalam Kristus.
Jadilah kehendak-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian doa pagi kita Bapak Ibu. Hari ini kita berpuasa untuk pertama kali, untuk nanti malam doa malam bersama dalam menara doa. Kita buka puasa bersama dan kita akan berdoa dan belajar firman Tuhan bersama. Juga berdoa untuk program-program sepanjang tahun 2025. Tuhan memberkati, sampai ketemu, sampai jumpa nanti malam. Shalom.